Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Ariel Timotius Sejana dengan NIM D022543. Saya dari kelas D Prodi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur lanjutan dari Word, yaitu tentang membuat tabel, tentang menggunakan mail merge, menggunakan grafik, dan juga fitur kolaborasi dokumen. Nah, di sini saya langsung saja. Nah, inilah termuka dari Microsoft Word. Nah, untuk membuat tabel sendiri, kita ke bagian tab sisipkan atau insert kalau yang menggunakan Microsoft Word bahasa Inggris. Di sini ada yang namanya table atau tabel. Di sini kita bisa milih kolomnya berapa dan barisnya ada berapa. Contoh di sini saya akan buat sekitar 4 kali 3. Ini sesuai kebutuhan, bebas. Dan dia akan langsung mengarahkan ke tab baru. Ada dua tab baru yang muncul, yaitu desain tabel dan juga tata letak tabel. Desain tabel ini fungsinya untuk menyetel ataupun mengatur bagaimana penampilan dari tabelnya. Kemudian di tata letak tabel ini fungsinya untuk mengatur bagaimana posisi ataupun bagaimana bentuk dari tabelnya ini. Apakah teksnya mau diubah, teksnya mau digabung dan sebagainya, selnya mau digabung dan sebagainya. Nah, di penggunaan tabel ini, selain daripada kita tadi bisa membuat secara manual, bisa juga dengan cara otomatis dengan ini tabel cepat. Tabel cepat ini ada banyak template yang disediakan langsung dari aplikasi Microsoft Word-nya sendiri. Dan dalam sini kita bisa memilih apa yang ingin digunakan sesuai kebutuhan, contoh membuat kalender ataupun membuat tabel-tabel instan lainnya. Ada banyak di sini yang sudah disediakan. Kemudian selain cara itu bisa juga dengan cara yang lebih manual lagi, dengan cara draw table atau menggambar tabelnya sendiri. Di sini kita tekan gambar table di sini, nah, ini akan berubah menjadi icon pensil. Nah, ketika kita buat garis, ini akan otomatis kita buat kotak maksudnya. Ini akan membuat sebuah tabel seperti ini. Kemudian ini kan baru satu sel ya. Untuk menambahkan sel lain itu bisa dari sini. Apakah mau ditambah ke atas atau mau ditambah ke kiri ataupun mau ditambah ke bawah, itu bisa. Ataupun mau dengan cara manual dengan terus menggambar itu juga bisa. Tekan gambar tabel lagi dan buat sambungannya di sebelah. Seperti itu. Kemudian di fitur taman tabel ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua tab yang akan muncul ketika kita membuat tabel, yaitu desain tabel dan juga tata letak tabel. Nah, ntar saya coba kembalikan ke normal dulu. Hapus ini kan. Nah, di bagian desain tabel ini kita bisa mengatur gaya detail tabelnya. Di sini ada banyak pilihan yang disediakan oleh Microsoft Word. Bisa tabel biasa ataupun mau dibuat dia warna-warni, ataupun di bagian judulnya mau dibuat berwarna saja, isinya tidak, ataupun semuanya dibuat berwarna, atau mau dibuat selang-seling warnanya seperti ini, itu boleh, bebas sesuka. Kemudian di sini ada bagian batas. Ini itu adalah batas ini bahasa Inggrisnya border ya maksudnya. Sini kita bisa mengatur apakah mau semuanya dikasihkan garis ataupun tanpa garis sama sekali, atau hanya di bagian kanan yang ada garisnya, atau hanya di bagian kiri yang ada garisnya. Atas ini sesuka hati, bisa dipilih oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di tabel ini juga kita bisa mengatur seberapa tebal batasnya di bagian mana dia? Sarah, sorry. Bagian sini. Ini kita bisa mengatur seberapa tebal dari si tabelnya ini. Kita bisa gambar istilahnya seperti ini. Apakah tabelnya mau setebal apa bagian sini ataupun mau tebal bagian bawah, itu bisa seperti itu. Kemudian di sini ada pewarna batas. Ini maksudnya mewarnai apakah tabel kita mau diwarnai manual. Di sini bisa diwarnai ya. Kalau kita pencet ini, kemudian kita tekan di sini. Di sini ada warna banyak. Misalnya saya mau ubah tabel jadi warna merah, saya tinggal arahkan, maka mereka semua akan jadi merah seperti itu. Ini bisa dikreasikan sendiri oleh pengguna. Kemudian dalam sini kita berpindah ya ke tab berikutnya, itu tata letak tabel. Di sini ada banyak tombol-tombol yang bisa dieksplorasi oleh pengguna ketika membuat sebuah tabel. Dan di sini tuh ada beberapa contohnya.
yang tadi saya jelaskan, di sini kita bisa menambah ke bawah tabelnya, ataupun bisa menambah ke atas, ataupun bisa menambah ke kiri, ataupun bisa menambah ke kanan. Itu tergantung dari penggunanya sendiri. Ataupun bisa menghapus. Hapusnya mau menghapus sel atau menghapus hanya satu kotak saja, atau menghapus kolom yaitu sebaris turun vertikal, atau menghapus baris sebaris horizontal, ataupun malah hapus semua itu juga bisa. Seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada bisa menghapus manual. Contoh ketika saya pencet ini, misalnya saya cuma hapus mau bagian garisin aja, tinggal dipencet, maka otomatis dia akan menghilang. Dan di sini juga ada fitur namanya pisahkan tabel, pisahkan sel, sorry. Pisahkan sel ini ketika kita menekannya salah satunya. Maaf, sorry. Misalnya kita setelnya ini sudah bawaannya. Saya pencet OK. Nah, dia akan otomatis memisah menjadi dua, tergantung dari berapa yang kita masukkan. Kan saya tadi masukkan di sini dua, maka dia akan menjadi dua. Kalau saya masukkan misalnya 5, maka ini akan terbelah menjadi 5. 5 sel atau 5 kotak begitu. Kemudian selain fitur pisahkan aja fitur gabungkan. Fitur gabung sel itu ketika kita memilih misalnya dua sel ataupun dua kotak seperti ini, kalau kita tekan tombol gabung itu akan bergabung menjadi satu, sehingga dia menjadi lebih panjang, ada banyak ruang yang bisa disediakan. Selain itu, bentar. Selain itu ada yang namanya otomatis paskan. Otomatis paskan ini seperti apa? Contoh ketika saya mengetik, bentar, ada telepon. Siapa ini? Oke, enggak tahu siapa yang telepon. Oke, lanjut. Otomatis paskan ini contoh ketika saya mengetik dan kemudian saya gunakan fitur otomatis paskan ini. Nah, ini ada banyak macam pilihan, ada paskan ke konten ataupun paskan ke jendela ataupun lebar kolom tetap. Otomatis paskan ke konten ini alias tabel akan menyesuaikan ukuran lebarnya itu sesuai dengan apa isi di dalam kotaknya. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan menyesuaikan lebarnya sesuai dengan apa isinya. Misalnya kalau isinya banyak, maka dia akan menyesuaikan supaya bisa pas begitu. Atau kalau misal saya menggunakan fitur yang paskan ke jendela, maka bagaimanapun saya mengetik panjangnya, dia akan eh, tetap mengisi bagian kanan kirinya kertas. Jadi dia harus mentok kanan dan mentok kiri, seperti itu maksudnya. Kemudian ada namanya lebar kolom tetap, ini untuk mengatur apakah lebarnya mau kita atur tidak boleh melewati batas. Contoh di sini saya akan atur mungkin sekitar 2 inci saja, maka semuanya akan berubah menjadi 2 inci, 2 inci, 2 inci, 2 inci, kecuali yang ini. Ini juga bisa diubah menjadi 2 inci kalau saya misalnya pakai fitur yang lebar kolom tetap tadi. Kemudian lanjut, di sini ada tempat posisi teks. Contoh ketika saya mengetik ya. Nah, ini kan arah secara default itu teks berada di bagian kiri atas. Di sini kita bisa ubah apakah dia mau ke tengah ataupun ke arah bawah. Ini belum bisa kelihatan, sorry. Saya coba lebarkan dulu sebentar. Nah, apakah dia mau ke bagian bawah, ke bagian tengah, ataupun kanan tengah, ataupun atas kanan, ataupun bawah kiri, itu saya suka penggunanya, terserah bagaimana. Kemudian setelah itu ada short data. Nah, short data ini maksudnya bagaimana? Contoh ketika saya mengetik, misalnya saya ketik 2, sini 3, di sini 4, di sini 1. Ini kan acak. Ketika saya blok semua ini dan saya gunakan fitur data ini, nah, saya gunakan fitur urutkan, ini akan otomatis mengurutkan eh, isi dari tabelnya. Contoh misalnya di sini tipenya tag bisa diganti jadi tanggal. Sorry, maaf. Woi. Nah, maka dia akan otomatis berurut seperti ini. Nah, untuk pengfokusannya kita bisa pilih apakah ini mau bagian mananya yang kita ingin urutkan, misalnya di kolom 1 sampai kolom 6, karena kan di tabel saya ini kan kolomnya sampai 6. Dan tipe yang mau diurutkan itu apa? Apakah dia itu teks ataupun angka atau malah tanggal. Itu juga bisa menggunakan paragraf ini, bisa diatur sesuka hati dari penggunanya bagaimana. Kemudian lanjut, di sini ada bagian rumus. Ini rumus kita bisa isi rumusnya yang mungkin akan dijelaskan di materi selanjutnya yang di materi Microsoft Excel nanti. Itu bisa digunakan juga di sini.
Kemudian ya kita lanjut dari tabel ini kita beralih ke fitur chart atau grafik. Nah, fitur grafik ini tuh sangat berguna untuk menampilkan sebuah data yang penting ataupun data yang banyak dengan bentuk yang rapi ataupun bentuk yang indah. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia namanya bagan, tapi kalau dalam bahasa Inggris bisa namanya itu chart. Nah, kita tekan bagan di sini di bagian tab sisipkan. Nah, di sini ada banyak bisa dipilih. Ada yang kolom, ada yang garis, ada yang bentuk pie ataupun bentuk lingkaran data seperti ini. Ada yang bentuk radar, kemudian ada yang bentuk histogram, ada banyak. Ini bisa digunakan. Contoh saya gunakan fitur yang pie ini. Ada banyak lagi bisa dipilih, ada yang 3D, ada yang bahkan bentuknya seperti planet, bumi dan bulan, I don't know. Tapi saya akan gunakan fitur pie ini saja. Nah, di sini nah, ketika sudah muncul akan muncul jendela baru yaitu tempat untuk kita menaruh datanya. Misalnya saya ingin masukkan data siswa, misalnya siswa rajin. Sini ada siswa malas. Ini siswa agak rajin. Kemudian di sini agak malas. Nah, sini misalnya saya atur bahwa yang rajin itu ada sekitar bentar ini. Eh, apa ya? Total boleh lah. Nah, sini misalnya yang rajin tuh sedikit, mungkin sekitar 2,3. Kemudian yang malas itu ada berapa? 3,8. Nah, ketika kita masukkan data ke dalam sini itu yang di bawah ini akan otomatis menyesuaikan. Misalnya yang agak rajin nih lumayan lah ada 8,5 secara keseluruhan. Kemudian yang agak malas ini ternyata lebih banyak 9,0. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan data yang kita masukkan di atas seperti itu. Kemudian di sini tuh ada banyak, kita bisa ubah warnanya ataupun kita bisa ubah bentuk dari shape atau bentuk dari chart kita ini. Mau dibuat bertekstur, apakah mau dibuat lebih profesional ataupun dibuat lebih tiga dimensi, mau ditambahkan gradasi dan banyak lah sebagainya seperti itu. Kemudian selain mengatur desain bagian, kita juga bisa mengatur bagian bentar. Saya normalkan dulu. Kita bisa mengatur di bagian formatnya. Di bagian format ini kita bisa atur mau bentuk teksnya seperti apa. Misal saya pilih teks ini, saya mau ubah warnanya bisa, mau ubah gaya teksnya bagaimana itu bisa tergantung dari penggunanya sendiri. Misalnya saya mau ubah, ini kan teksnya agak jelek, saya mau ubah jadi ini mungkin, atau mau jadi ini biar lebih tebal, itu bisa. Di sini kita bisa mengatur bukan isi sih, desain dari eh, bagan kita ini atau chart kita ini. Misalnya ini kan warnanya gelap, nggak bisa dibaca. Kita mau ubah warnanya di sini, jadi warna putih. Misalnya ini terlalu tipis, kita ke beranda untuk mengatur tebalnya, seperti itu. Nah, fungsinya grafik ini untuk mempermudah dalam menunjukkan data biar lebih efisien dan lebih rapi lah dilihat daripada hanya berbentuk teks saja. Nah, kemudian kita melangkah ke fitur selanjutnya yaitu fitur mail merge. Nah, fitur mail merge ini gunanya untuk mengefisienkan waktu dalam membuat surat. Biasa kan kalau kita buat surat itu harus tulis namanya satu-satu. Nah, dengan fitur mail merge ini bisa jauh lebih sederhana dalam pengeditannya. Contoh saya sudah punya contoh satu surat, misalnya surat ini, surat undangan rapat OSIS. Ini kan ribet kalau misal kita harus taruh nama dan tempatnya satu-satu ke setiap orang, mungkin itu bisa tapi makan waktu. Bisa pakai cara cepat dengan menggunakan fitur fitur mail merge ini. Nah, untuk membuat fitur mail merge ini sebelum ke sini kita harus buat dulu di Microsoft Excel. Nah, jadi saya sudah buat sebelumnya dengan nama dan juga alamat. Si namanya ada saya sediakan 5 orang, dengan alamat juga saya sediakan 5 orang. Nah, ketika sudah dibuat di Microsoft Excel ini kita save dulu, terserah save-nya di mana. Usahakan save-nya di disk bukan di OneDrive. Misalnya saya taruh di folder mana ya? Di desktop lah mungkin. Nah,
tunggu tersimpan. Kalau sudah, kita kembali ke yang tadi di sini. Nah, kita untuk mengakses fitur mail merge ini ke bagian surat. Nah, di sini kita bisa tekan mulai gabungan surat. Kita pakai yang surat ini ya. Nah, sebenarnya enggak terlalu ini sih. Nah, kemudian di sini penerima. Nah, ini kita bisa buat baru ataupun gunakan daftar yang ada. Cuma karena tadi kita sudah membuat daftarnya di Microsoft Excel, maka kita tekan gunakan daftar yang ada. Kemudian di sini akan menunjukkan jendela. Di sini kita bisa pilih file Microsoft Excel yang sudah kita buat tadi yang berisi data-data itu. Kita akan buka kalau sudah dapat. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Kalau sudah, kita tekan OK. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah banyak tombol yang mulai aktif. Nah, untuk cara makainya seperti apa? Nah, ini kan ada kolom nama sama kolom tempat. Di bagian kolom nama ini, bentar kenapa hilang. Nah, bagian kolom nama ini, saya bisa isi dengan nama dari pengguna seperti yang sudah saya setel dalam Microsoft Excel. Caranya tekan sisipkan penggabungan bidang. Di sini ada dua jenis nama atau alamat. Ini sesuai dengan yang tadi sudah kita ketik di bagian atas ini, bagian judul sini. Nah, saya coba gunakan kata nama. Nah, maka akan ada nama yang format ataupun tempat nama yang keluar. Saya perbaiki dulu. Nah, begitupun dengan tempat, saya isi dengan alamat. Nah, ketika sudah seperti ini kan sudah kita atur mau taruh namanya di lokasinya di mana dan alamat lokasinya itu di mana. Kalau sudah, kita bisa tekan ini pertinjau hasil. Nah, akan otomatis muncul misalnya penerima 1, penerima 2, penerima 3, penerima 4, dan penerima 5. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tekan tombol selesai dan gabung. Nah, kemudian di sini tekan edit dokumen perorangan. Nah, ketika sudah tekan seperti ini, kita bisa pilih mau dari berapa sampai ke berapa. Karena kan di sini saya ingin membuat surat untuk keseluruhan dan di sini total ada 5 orang. Makanya di sini saya tulisnya itu 1 sampai 5. Atau bisa langsung tekan ini semuanya. Nah, maka secara otomatis itu akan mengenerate 5 surat dengan 5 nama dan alamat yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang tadi mengefisienkan waktu dalam menulis nama dan menulis alamat. Lebih simpel jika menggunakan fitur mail merge ini. Begitu kira-kira. Kemudian fitur terakhir adalah fitur kolaborasi dokumen. Fitur kolaborasi dokumen ini gunanya untuk mengefisienkan waktu juga. Misalnya ada orang yang capek kerja sendiri, dia bisa bekerja sama dengan temannya. Tidak perlu satu laptop lagi, tapi bisa dengan berbagai macam perangkat di HP juga bisa. Yang penting tetap terhubung pada jaringan. Nah, syarat untuk menggunakan kolaborasi dokumen ini, user itu harus login terlebih dahulu di Microsoft Office. Untuk contoh di sini kan saya sudah login dengan Microsoft Office-nya. Maka untuk menggunakan fitur kolaborasi dokumen ini, saya tinggal tekan tombol berbagi dan sini tekan tombol bagikan. Bagikan berbagi ini kalau bahasa Inggrisnya share. Setelah itu kita bisa pilih akun OneDrive yang digunakan. Kemudian bisa diberi nama, misalnya ini surat OSIS. Nah, tekan OK. Kalau sudah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya. Usahakan di bagian sini itu harus anyone ataupun share with anyone doesn't require sign in agar semua orang bisa mengakses, yang penting dia punya linknya begitu. Ataupun bisa mengirim lewat email itu juga bisa, atau dengan menggunakan Outlook ini. Nah, karena kita kolaborasi dokumennya yang simple saja, bisa menggunakan link agar bisa disebar melalui WhatsApp atau melalui media sosial lainnya. Kita tekan copy di sini. Nah, kalau linknya sudah tergenerate atau sudah muncul, bisa kita tekan salin atau copy. Nah, ketika disalin seperti ini, kita bisa kirim link tersebut ini ke teman kita ataupun ke rekan kerja kita supaya bisa sama-sama mengerjakan surat yang ada sekarang ini. Saya berikan contoh. Misalnya saya buka tab baru. Maaf, saya buka tab baru.
Kemudian saya salin link yang telah eh, saya paste link yang telah saya salin tadi. Nah, contoh ya, ini adalah komputernya orang dan yang ini adalah komputer saya. Ketika misalnya saya mengedit, misalnya saya mengeditnya di halaman satu yang mana. Nah, halaman satu, saya tekan undangan rapat OSIS. Nah, dia akan otomatis terganti juga di sini dan misalnya saya di sini saya mengganti di sini OSIS Mansa. Bentar, agak ngelik. Misalnya saya ganti di sini yang YTH menjadi yang terhormat. Maka nanti otomatis di bagian sini pun akan terubah. Nah, kenapa di sini tidak berubah ini? Karena faktor kesalahan jaringan saya dari sini. Ini masih tulisannya masih menyimpan ini karena jaringannya kurang baik. Tapi eh, seharusnya ini sudah bisa berhasil karena tadi setelah coba diterapkan dan berfungsi di sini. Syarat untuk menggunakan kolaborasi dokumen ini adalah yang penting ada jaringan. Jadi ini bisa diakses di banyak device atau banyak perangkat sekaligus. Yang penting terhubung pada jaringan dan si perangkat utamanya ini juga terhubung kepada jaringan supaya apa yang dilakukan oleh si perangkat lain bisa tersave dengan baik di OneDrive yang punya dokumen begitu. Nah, mungkin cukup sekian fitur-fitur lanjutan dari Word mulai dari tabel, grafik dan sebagainya. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan dan apapun, saya mohon maaf dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.